Kalau ada perempuan, lalu kemudian dia dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia memasak buat teh manis, apakah kita yang memakan masakannya itu dapat bala haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini terkait dengan keberkahan. Keberkahan itu turun karena kesucian. Jadi sebaiknya seafdolnya adalah mandi. Kalau tidak juga dia berwudu. Misalnya dia sangat sibuk, tidak sempat, anak mau pergi sekolah, maka dia berwudu, habis itu dia masak, dia kasih ke anaknya. Nah ini. Tapi ada juga orang yang tidak bisa mandi sama sekali. Kata dokter jangan mandi, kalau mandi nanti mati. Maka orang yang seperti ini dia tayamum. Dia bertayamum. Dia tayamum pun tak bisa Pak Ustaz, ditayamumkan. Tak juga bisa, kuburkan. Kami tinggal di Pematang Lumut. Iyalah jelas lah, memang di sini lah kita sekarang. Kampung ini terkenal dengan PT perusahaan, karena itu banyak juga tempat-tempat hiburan malam. Seperti kafe-kafe dan tempat-tempat minuman. Bapak-bapak dari intelijen, dari kepolisian, demi terjaganya masyarakat, demi pekat, jangan sampai perusak masyarakat, ini mesti kita bersama-sama menjaganya. Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat, Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil bekerja sama. Kalau tidak, maka azab Allah akan turun. Urus saja surgamu Abdul Somad, jangan urus neraka aku, yang mabuk aku, yang ke kafe aku, yang berzina aku, yang habis duit aku. Memang betul, tapi kalau azab Allah datang, rumah aku kena juga, bodoh. Rupanya kalau azab itu datang, tsunami datang, gempa bumi datang, angin puting beliung datang, rupanya yang kena cuma rumah kau aja. Rupanya kalau tsunami itu datang bergulung, ditengoknya, ini rumah yang ke kafe kemarin ya, digulungnya, habis itu ini enggak ada, habis semua disapu. Betul. Macam mana cara menutup tempat itu? Kami takut masyarakat kami dan anak bujang gadis kami terjerumus di dalam maksiat. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Bupati, camat, kades, kadus, RT, RW, dandim, dan ramil, kapolres, kapolsek, babin kamtipmas, dengan kekuasaan, dengan pistol, dengan tangan. Kalau tidak, masyarakat yang ramai ini akan bergerak menuju tempat-tempat maksiat dengan takbir mereka. Takbir! Habis rata itu dengan tanah. Siap? Awas, hati-hati. Ini tinggal menuju, ini saya tinggal nanya aja di mana tempatnya, selesai ini malam. Maka kalau mau aman, kondusif, maka tegakkanlah hukum. Kalau hukum negara tidak ditegakkan, jangan salahkan kalau terjadi hukum riba. Betul? Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Udah jelas, sudah jelas. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman dari Allah. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia melihat perbuatan mungkar, maksiat. Enggak usah, biarlah mereka, itu urusan mereka, yang penting kita ke masjid. Pak Imam, Pak Ustadz, mereka berzina, mereka berjudi, biarkan aja mereka berzina selama enggak merusak masjid kita. Lama-lama mereka mendekat, habis semuanya. Anak kita, menantu kita, cucu kita, rusak semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini, insya Allah, amin. Bagaimana hukumnya wanita belum mandi junub sudah masak? Sebaiknya dia mandi dulu. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani, aku berniat mandi melepas hadas besar dari tubuhku lillahi ta'ala. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, habis itu barulah dia masak segala macam. Tapi kalau dia tidak mampu, dia berwudu. Kenapa? Karena pernah dalam suatu hadis Nabi tidak mandi tapi dia berwudu, lalu kemudian tetap melaksanakan aktivitas. Tapi yang paling afdal, paling bagus, dia mandi dulu. Kalau ada perempuan, lalu kemudian dia dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia memasak buat teh manis, apakah kita yang memakan masakannya itu dapat bala haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini terkait dengan keberkahan. Keberkahan itu turun karena kesucian. Jadi sebaiknya seafdalnya adalah mandi. Kalau tidak juga dia berwudu. Misalnya dia
sangat sibuk, tidak sempat, anak mau pergi sekolah, maka dia berwudu, habis itu dia masak, dia kasih ke anaknya. Nah ini. Tapi ada juga orang yang tidak bisa mandi sama sekali, kata dokter jangan mandi, kalau mandi nanti mati. Maka orang yang seperti ini dia tayamum, dia bertayamum. Dia tayamum pun tak bisa Pak Ustaz, ditayamumkan tak juga bisa, kuburkan, berarti udah mati. Bagaimana hukumnya jika anak angkat yang dipelihara dari bayi dibuatkan aktenya binti ayah angkat? Usama Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, adakah nama anak Nabi Muhammad namanya Zaid? Tidak ada. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, 4 perempuan. Yang anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah, itu yang dari Khadijah. Ada satu yang dari orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Tidak ada nama anaknya namanya Zaid. Tapi dari Zaid bin Muhammad turun ayat, maka Muhammadun aba a'adim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat mengikut ayah kandungnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh memakai nama dia sebagai nama anak angkatnya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, dipanggil Zaid bin Muhammad, Allah marah, maka tetap panggil namanya Zaid bin Harithah. Tapi ayah kandungnya kami nggak tahu Pak Ustaz. Saya pas pulang sholat subuh tiba-tiba dapat anak dalam kardus, tak mungkin saya buat bin kardus. Kalau dapat anak dalam plastik jangan pula binti kresek, lalu pakai bin apa? Bin hamba Allah, supaya jangan ketahuan pakai bahasa Indonesia bin hamba Allah, bin Abdillah, bin Abdirrahman, asal jangan bin Abdul Somad. Begitu caranya waktu mendaftarkan aktinya. Jangan takut karena nanti anak angkat lalu dia benci sama kita. Kita lebih takut sama manusia apa pada Allah? Jangan langgar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak angkat bagus, punya anak angkat baik, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. 3 syaratnya. 1, jangan pakai bin ayah angkat, jelas? 2, kalau punya anak angkat jangan berdua-duaan dengan anak angkat di tempat tidur, di ruang dapur, di kamar. Dia udah macam anakku, dia udah macam saudara. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Betul Pak? Yang ketiga, jangan kalau mati semua harta diberikan ke anak angkat. Kalau aku mati nanti semua hartaku untuk anak angkatku, maka kalau kau meninggal dunia, anak angkat cuma dapat wasiat, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau mau menolong anak angkat, kasih dia hibah. Anak angkatku itu ada kebun sawit 2 hektar, ku kasih hibah. Itu ada 1 ruko, ku kasih hibah. Bagaimanapun juga dia adalah anak yang lahir dari hati kita, walaupun tidak lahir dari rahim kita. Ibu-ibu yang punya anak angkat, bapak-bapak yang punya angkat, jaga yang 3 ini. Jangan pakai binti ayah angkat, jangan berdua-duaan karena kalian tidak mahram, kecuali istri bapak pernah menyusukannya 5 kali kenyang. Saya kan nggak punya anak perempuan nih, saya ingin punya anak perempuan, lalu saya punya anak angkat, maka yang paling bagus adalah keponakan saya. Saya cari keponakan saya yang mahram dengan saya itu. Kalau kami ingin punya anak angkat laki-laki, keponakan istri saya itu lebih bagus, karena bagaimanapun saya dengan dia mahram saya. Kalau tidak nanti punya anak angkat, pulang kerja yang bukakan pintu anak angkat, ya buatkan teh manis anak angkat, berawal dari anak angkat lama-lama jadi bini angkat. Betul Pak? Betul kata Bapak nih? Bukan saya buat-buat nih Bu. Ibu jangan kaulah yang nyucikan, kaulah yang masakkan, kaulah yang merawat. Ibu hati-hati, bisa jadi saingan ibu nanti. Betul tak Pak? Oh, betul kata Bapak. Saya mau bertanya tentang sholat fardu zuhur. Kita sholat asar tinggal dan maghrib mana ceritanya nih? Makin tengah malam nih makin kacau pertanyaannya. Tentang sholat fardu zuhur kita sholat ya, asar tinggal, maghrib sholat. Pertanyaannya, jatuh fasik kita tidak fasik. Orang yang tidak sholat itu 2 kemungkinan. Yang pertama kafir. Kau kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu tidak relevan dengan sahabat. Kafir itu. Kau kenapa tak sholat? Aduh, aku tahu sholat itu wajib, cuma malas kali aku sholat. Fasik.
Kalau orang kafir, ingkar dia dengan sholat, otomatis dia fasakh dengan istrinya. Dia tidak lagi berhak serumah dengan istrinya. Kalau dia sudah fasik, kalau dia sudah kafir, maka dia sudah keluar dari Islam. 4, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Terus kemana? Bawa dia ke Tanjung Jabung Barat, ke Kuala Tungkal, masukkan ke laut. Kalau dia fasik tetap Islam. Kalau dia mati tetap dikuburkan, tetap disolatkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi dia fasik, tak dapat hidayah. Bapak ibu adik-adikku hafal semua ayatnya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan suami ibu yang belum terbuka pintu hidayah sholat, pulang dari sini dia sholat insyaallah. Sholat. Mencari menantu, sholat. Mencari suami, sholat. Mencari istri, sholat. Apa pula somat? Sholat. Kertas yang terakhir. Apa hukumnya menikahi anak paman? Masuk baik sekali. Apa hukumnya menikahi anak paman? Saya adik beradik dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Misal, saya adik beradik kandung dengan Ustadz Dahrizal Dahlan. Saya punya anak perempuan, Ustadz Dahrizal Dahlan punya anak laki-laki. Kemudian saya bilang sama Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz, daripada harta pusaka kita ini lari kemana-mana, bagus kita nikahkan aja lah anak kita. Boleh apa nggak boleh? Yang yakin menjawab boleh, yang ragu wa banati ammika, anak pamanmu, maka boleh menikah dengan anak paman. Anak saya yang perempuan ini kan pamannya punya anak, menikah dia dengan anak, maka boleh. Di Jawa itu biasa anak kiai adik beradik anaknya nikah. Kenapa? Karena antara anak ini anak kiai, anaknya Gus, ini kiai, anak perempuannya apa tuh kalau yang perempuan? Kalau udah tua Nyai, kalau yang muda Ning. Dinikahkan Gus dengan Ning, nanti akan melahirkan lagi kiai-kiai. Karena mereka menjaga terah itu, menjaga darah biru itu. Maka menikahkan Ning. Tapi dalam Islam diajarkan. Kalau cerita boleh tak boleh? Boleh, tak ada jadi masalah. Tapi disuruh irtaribu tasihhu. Menikahlah kamu dengan orang asing, maka itu lebih sehat. Bukan hadis Nabi, ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat dikhawatirkan gennya terlalu dekat. Lagi pula kalau nikah saudara ini masalahnya nanti kalau terjadi sesuatu putus persaudaraan. Maka menikah dengan lain suku, apalagi di Jambi ini macam-macam suku ada Melayu, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Bagus. Khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Saya nggak mau mantu dengan orang Batak. Kenapa nggak mau? Karena kami nanti kalau mantu sama orang Batak rugi Pak Ustadz, kami emas jadi tulang. Ini karena nggak kenal aja. Kalau dia udah kenal baik nggak masalah. Ini kenal dengan baik. Datanglah orang Minang ke restoran, orang Sumatera Utara datang ke rumah makan Padang. Orang Sumatera Utara kalau jumpa itu pertanyaannya biado itu artinya apa kabar? Biado. Dijawab sama orang Minang, babi nado kambiang. Padahal biado itu artinya apa kabar. Jadi kita ini mesti belajar bahasa, tutur kata, sopan santun, budi bahasa. Kita di Sumatera ini rata-rata kuat, suaranya keras. Aceh keras, Sumatera Utara keras, Sumatera Barat keras. Kenapa suara kita di Sumatera ini keras? Ada dua sebab. Yang pertama karena bukit-bukit angin kencang. Yang kedua karena rata-rata makanannya cabai pedas semua. Orang kalau pedas tuh peras semua. Wah. Tapi kalau kita ke Jawa Barat, itu sudah yang kumaha tuh lembut. Kenapa di sana tuh lembut? Karena makanannya pucuk-pucuk daun. Daun hijau. Dan dia masak pakai gula. Pergilah ke Jawa Tengah, di Yogyakarta itu, gudeg itu. Saya makan gudeg ditanya orang, enak apa Ustaz? Rasa kolak, aku rasa sih. Ini faktor makanan. Nah, jadi kita kalau udah kenal dengan orang, kita tidak menyalahkan lagi semua saudara kita. Di Indonesia ini kita diikat dengan dua persaudaraan. Saudara yang pertama adalah saudara la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
andai kita tidak seagama, kita tetap bersaudara, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka! Tapi kita tidak akan merdeka kalau tidak ada teriakan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa yang berteriak merdeka, berarti dia anti Pancasila. Siapa yang berteriak Pancasila, berarti dia anti Allahu Akbar. Ini orang nggak ngerti sejarah. Kita bisa berteriak merdeka itu karena orang yang berteriak takbir merdeka. Nah, itu berarti tandanya saya udah ceramah 1 jam 10 menit. Ini melanggar kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 1 jam, tiba-tiba di Pematang Lumut bisa 1 jam 10 menit. Tapi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kemarin itu di Pematang Lumut lewat 10 menit? Karena di sana anak muda semua. Di akhir majelis, mari kita berdoa, mudah-mudahan Pematang Lumut dijaga Allah Ta'ala, anak-anak mudanya dijaga Allah Ta'ala. Yang masih jahat dibukakan Allah pintu hidayah, yang sudah kita doakan tetap juga jahat dibukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.